Sekarang waktunya kita nge-review makanannya Bu Jen. Aduh, memangnya dasar pemain sinetron ya gini. Kemana-mana bawaannya kalau ngomong itu drama-dramanya. Kalau udah ada kamera tuh kayak ada roh lain gitu. Oh. Namanya udah roh lain kayak Bukan kamu gitu ya. Ini ngomong-ngomong ya, si ibu ini ya, apa ya? pinter ini karena punya burger ya. Oh. Aku sambil mulai makan ya, ini Iya, enak boleh. soalnya. Soalnya enak loh Bu. Iya, makasih ya Bu ya. Apa karena ibu sudah punya usaha, jadi udah banyak pengalaman di dunia masak-memasak seperti ini? Nggak Bu, sebelumnya kan dulu tuh sama almarhum Pak Bondan, kita kan ada program wisata kuliner. Aku sering mendampingi beliau gitu kan di beberapa Sambil episode. makannya Bu enak. Silakan. Oh enak ya, saya tahu dong kalau enak. Enak banget. Siapa tahu habis ini saya bisa jadi chef. Oh, enak banget. Dan kebetulan memang Bu Jen ini punya usaha burger. Iya. Namanya SB ya? Ya, SB Burger. SB Burger. Yes. Kapan dikirim ke sini Bu? Basi ya? Masih susah. Nanti mungkin tunggu saya buka cabang atau Ibu mau franchise ya Bu? Ya kan? Lumayan bukanya deket pabrik supaya orang makan siang makannya SB Burger. Makannya keren ya. Ya. Gitu ya. Nanti bisa kita bicarakan ya gitu, sebagai mom entrepreneur. Oh, Mama entrepreneur. Tapi gimana? Selera aku enak nggak Bu Momo? Enak. Enak ya? Enak banget, malah aku nggak sabar pengen ngabisin. Nggak tahu. Sampai spagetinya juga enak kan? Enak. Duh, aku sampai bingung nih mau makannya pakai tangan kiri apa kanan loh. Spagetinya juga enak ya tuh, lihat tuh tidak lengket-lengket dan tidak kering ya. Sementara bumbunya juga ini banget ya, Meresep. Enak. Enak. Tahu. Ini rasanya tuh kalau aku boleh bicarakan, describe, rasanya tuh kayak kenangan-kenangan indah bersama mantan. Kok hubungannya apa? Kamu lagi mengenang masa lalu apa gimana? Enggak sih, ini kan hanya ini aja, tapi pengen tahu deh Bu Momo. Bu Momo itu beneran nggak sih pernah pacaran sama, ini sekalian klarifikasi, sama kan ada tuh yang ini sama Gading katanya. Oh katanya. Karena pernah sama Mas Gading. Bener nggak sih? Pernah sama Mas Gading yang tak retak. Hai Mas Ding. Hai Mas Ding. Gitu. Emang nggak cuma bener apa enggak gitu? Ini nyangkut beneran mantannya atau bukan gitu? Harus dijawab banget ya. Cuma jawabnya beneran mantan atau bukan? Nah, Aduh. jawabnya aduh kayak sandung banget. Kayaknya masa lalu nggak usah perlu diungkit-ungkit dan dibahas ya Beb ya. Ibu mau kepengen banget ininya masa lalunya dibahas juga. Oh nggak usah Bu. Oh enggak ya? Makasih saya udah kenyang. Ya, gitu. Nah tapi memang kalau yang kayak gitu ya, maksudnya Jadikan sebagai public figure itu kan emang nggak ya wajar terlepas lah. dari gosip. Iya, Kadang-kadang orang betul. karena mungkin berteman karena satu lingkungan terus pasti kan digosipin. Karena nggak cuma kamu yang pernah digosipin sama Gading, aku juga pernah digosipin sama Gading. Ya maklum ya Bu ya, kamu presenter sih ya. Jadi bawa-bawaan yang dulu ketika kamu sibuk-sibuk itu mungkin karena efek kamu kangen kali ya. Enggak, tapi yang paling nggak banget sih sebagai presenter kan maksudnya kita pernah jadi presenter musik juga ya, musik olahraga, musik gitu. Iya. Presenter musik itu satu sih yang paling bikin bete. Itu selalu kita tuh dicapnya ganjen sama musisi. Why? Nggak tahu kenapa. Kenapa sama musisi? Iya nggak ngerti ya karena maksudnya karena kita kan presenter musik nih, jadi kan bintang tamunya kan musisi-musisi gitu loh, anak band lah, solois gitu. Kadang-kadang tuh pasti presenter ceweknya ini suka kena aja gitu, ntar kita yang dibilang ganjen lah, kecentilan, pengen deket-deket. Itu aku tuh nggak pernah berbicara loh dari dulu. Kayak maksudnya untuk kayak how I feel sih sebenarnya. Kamu pernah di posisi ya aku mah terserah orang lah mau nganggap aku mantannya mereka, maksudnya pemberitaan gitu ya. Pasti ada aja gitu. Kesannya kayak ini aku yang doyannya ketinggalan info atau gimana ya? Nggak apa-apa lah, karena itu emang info nggak penting banget.
Kan ibu fokus mencapai target mencari Iya, uang Bu. iya, betul, Iya, betul. inilah Momo gitu kan. Jadi emang nggak penting sebenarnya mau lu ngomongin Iya, dia yang minus-minus atau apa, dia juga nggak akan peduli. Iya. Karena dia lebih fokus untuk target gua harus beli Ini. rumah, gua harus punya mobil, gua harus ini, harus itu, liburan ke sini. Nah, itu targetnya dia gitu. Kalau misalnya ada orang negatif thinking tentang, misalnya kayak orang bilang, ih OKB gini-gini misalnya gitu. Kadang aku itu mikir, kenapa sih orang nggak bisa berpikir yang lebih positif? Semisal apa? Pertama, Ah. kan aku bukan perempuan yang pengangguran. Yang kedua, aku ini ibaratnya ya, waktu di Jakarta itu kayak survive sendiri, tinggal sendiri, ya. Gimana caranya menaklukkan Jakarta dengan bermusik dan akhirnya bisa dikenal. Dan itu menurut aku kerja keras yang lumayan. Sebagai perempuan sendiri, waktu itu di dalam grup, dan kita kemana-mana bareng, capeknya lumayan, ya kan? Ya kamu bisa bayangin Ya. kan, kayak aku tuh sekarang tuh di masa dimana ketika ini saya dulu sudah kerja keras dari saya muda sampai saya sudah akhirnya berkeluarga. Kecuali misalnya saya mendapatkan sesuatu itu dengan ya you know, Ya, dengan cara yang salah. ya, dan aku merasa aku pantas untuk menikmati. Hasil jerih payah yang Yes, dulu. aku pernah kerja keras. Aku tahu rasanya susah cari uang. Gue bisa dong, boleh dong menikmati. Oke, nah kenapa nggak dari dulu sih kamu menjelaskan seperti ini? Maksudnya Nanti dibilang pencitraan. Ya, iya. Karena sih. aku merasa kayak, aduh nggak perlu lah menjelaskan kayak gini buat apa. Oke, tapi relate sama yang di YouTube-nya YouTuber yang kalian jadi trending terus tiba-tiba nggak trending. Kamu bilang, kamu nggak tahu trending. Yang Terus yang trending tiba-tiba nggak trending. tiba-tiba nggak trending. Kok bisa gitu? Ngelihatnya kayak disengaja gitu. Ya, omongan aku di situ gitu. Bagaimana? Iya. Kan maksudnya ini masalah gitu, ini Iya, masalah kok nggak udah diomongin lewat. dari dulu Oh. gitu loh. Maksudnya kenapa kamu? Ya kan karena ditanya. Ya jujur nggak ada maksud sebenarnya. Sebenarnya naturally nggak ada maksud sampai untuk harus mungkin menyinggung siapa. Nggak ada sama sekali. Bener-bener kayak ya aku juga udah nggak nganggap ada masalah juga gitu. Sebenarnya tapi karena ditanya gitu Karena maksudnya. ditanya ya udah aku jawab seadanya gitu. Karena kalau misalnya ditanya orang aku mau jawab apa kalau memang misalnya aku memang Perasaannya begitu gitu ya, Iya. yang kamu rasakan begitu. dan aku nggak fokus sama itunya. Aku salut sama timnya mereka, pengambilan gambarnya, editingnya juara. Aku fokus sama itu, Bib. Jadi merasa kayak, oh ini something yang aku juga mesti bantu up. That's why misalnya story aku tuh isinya juga ngebantu di nge-up gitu loh, ngerti nggak? Karena fokusku nggak kemana-mana, fokusnya ya, wah ini keren gitu loh. Aku sampai bilang sama dia, wah tipnya gila sih. Oke. Udah kenyang? Udah. Udah kenyang, kita tos dulu lah. Ya, dus. Ada air putih. Oke. Udah enak kenyang Biar ya. ngobrol santai ya. Ngobrol santai banget. Lama nggak ketemu kayak gini. Begitulah. Segala dikorek sama dia. Terlepas dari karir, mungkin banyak yang pengen tahu tentang more Momo gitu, private life-nya Momo. Ada nggak sih dalam hidup sepanjang karir kamu berjuang dari awal sampai akhirnya kamu achieve ada di momen ini, ada momen penyesalan kamu nggak sih? Apa sih yang kamu sesali gitu dalam hidup kamu? Lebih yang intimate gitu. Kita mungkin pengen tahu your private life, maybe family, relationship, ya with Nanti aku bisa relationship nangis. with family. Nanti aku bisa nangis. Ya udah, diinin aja dulu. Jangan ya. Aku itu menyesal di saat nggak bisa ngobrol banyak waktu almarhum bapak tiada. Kenapa? Pertama, beliau pergi tiba-tiba. Oke. Aduh, nggak mau pengen. Masa jadi serius gini ya? Ya dia pergi tiba-tiba dan waktu itu kan kita udah persiapkan dia untuk perjalanan rohani ke Tanah Perjanjian. Ke tanah perjanjian. Ke Tanah Perjanjian. Terus kebetulan waktu itu kita liburan kan. Mm-mm.
di Jepang. Jadi kondisinya memang aku juga lagi tidak dekat dengan dia. Memang waktu beliau nggak ada, dia sendirian gitu. Jadi kayak itu yang membuat aku sampai sekarang apa ya? Jujur aku punya trauma. Oke. Kayak aku sulit sih terlalu mengungkapkannya di sini. Cuma intinya kepergian itu membuat aku punya trauma. Trauma yang dalam artian dampaknya Tiba-tiba. kemana gitu? Karena dia pergi tiba-tiba. Dan aku tuh senang banget ketika kita sudah mempersiapkan beliau mau ke tanah perjanjian yang dia harapkan selama ini. Dianya keburu. Aku sampai merinding loh kaki. Maksudnya Nggak ada. I can Ya, imagine gitu. Kamu bisa ngerasain Ya, kan. I can imagine kayak Dan itu terakhir dia, aku ngobrol sama beliau itu ketika dia telepon. Aku nggak ngangkat. Aku mau telepon balik lupa. Tapi akhirnya aku telepon keesokan harinya. Dan bapak itu nggak pernah yang secara khusus untuk nanya kabar doang. Jadi nanya, iya Pak kenapa? Aku waktu itu inget banget aku ngomong kayak gitu, and then aku langsung timpalin dengan kata-kata ini ya mau nanyain masalah ke Yerusalem ya gitu. Udah kok udah beres gini, and then dia cuma ngomong gini, enggak, cuma mau nanya kabar. Waktu beliau nggak ada, di situ aku, oh my god, itu terakhir dia nanyain kabar. Nangis bener. Dan itu, aku ini beneran. Ya nggak apa-apa lah. Aduh, itu terakhir dia nanya. Jadi ternyata dia nanyain kabar itu bukan hanya kabar aku baik apa enggak. Dia nanyain kabar udah isi belum. Makanya setiap lihat Briel tuh kadang aku tuh pingin mewek karena selalu inget dia gitu. Karena Bapak belum ketemu Briel ya? Aduh, kok jadi serius? Kok gue jadi juga mau ikutan nangis sih? Gimana? Kok gue juga, aduh. Itu penyesalan yang aku rasain banget, yang membuat aku tuh punya rasa trauma gitu loh, Beb. Yang kayak kenapa ya nggak dari dulu ya gitu. Kayak mungkin ini bisa jadi pesan juga buat yang lain ketika masih punya orang tua, ya maksudnya ya sayangi mereka ketika mereka masih punya usia gitu loh. Di situ tuh kayak aku, oh my god, aku tuh nyesel banget. Itu penyesalan yang paling besar dan you know, nangis banget. Aduh, tadi kita nggak bahas ginian. udah. Gue juga nangis. Ya karena gitu, maksudnya sebagai anak, Iya, that's why iya. maksudnya Kamu bisa I share ngerasain it, kan? Maksudnya aku kayak bisa ngerasain karena itu, karena banyak impian yang mungkin belum bisa kita wujudkan untuk orang tua, terus Dan mungkin waktu itu Ya. aku bukan nggak bisa mewujudkan. belum waktunya mungkin ya. No, aku tuh nyesal, ada rasa penyesalannya adalah ketika kok gue nggak peka dari dulu itu loh. Ngerti nggak? Iya. Sebenarnya dari dulu harusnya aku telat bertanya mau nggak gitu. Mhm. Dan memang tipe bapak itu adalah orang yang gak mau nyusahin anaknya. Jadi kadang kita nggak tahu dia lagi pengen apa. Mhm. Ketika aku baru ngeh dan baru tumbuh semakin dewasa, aku yang bertanya, lagi mau apa? Ya karena itu aku lengah dengan karakter orang tua yang memang gak pernah nyusahin, gak mau nyusahin anaknya. Nah itu yang aku ambil positifnya, makanya aku ingat banget ajaran almarhum itu. Dia sebenarnya nggak ngajarin secara gamblang, tapi dengan sikapnya dia gimana caranya jadi perempuan yang harus bisa juga mandiri. Semua anaknya mau itu cowok dan cewek harus, kalau mau senang itu harus mencapai, tahu caranya gimana cara dapetinnya. Kat. Habis tisunya. Kamu sedih beneran? Iya beneran, karena ya maksudnya I feel you gitu loh Beb, gitu maksudnya I really feel you gitu untuk ya sebagai wanita yang mandiri. Kok kamu bisa nanya ginian, aku bete. Gitu, maksudnya it's a good thing. Kenapa aku nanya gini, karena maksudnya biar
orang juga tahu gitu. Kadang-kadang kita yang selalu menampilkan kebahagiaan gitu. Orang They nggak don't tahu know our inside. burden. They Yes. don't know what our thinking, apa sih yang di pikiran kita? Maksudnya penyesalan apa sih gitu? Itu kenapa that's why I brought up this question to you. Oh, apa? Tuh, mulai Gitu. cair lagi ya. Maksudnya gitu loh. Tapi kamu kenapa kok bisa jadi mewek juga? Ya, Apa kamu juga pernah merasakan penyesalan Ya. hal yang sama? iya bukan gitu. Maksudnya paling kayak achievement untuk menyenangkan orang tua. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya Usia. orang tua itu ya usianya gimana. Sampai Terus kapan? misalnya mereka sebenarnya seneng nggak sih kita kasih ini gitu. Maksudnya apakah Iya, kadang kita nggak kadang ngeh nih, gitu loh. Kadang tuh kalau apakah dikasih uang aja udah seneng, Iya. ataukah mereka butuhnya justru perhatiannya, Iya. atau apakah harus gimana gitu. Karena in my family ya we have lack of communication juga gitu. Maksudnya kita nggak Nggak yang akrab bukan banget. kita akrab, we are get along, tapi maksudnya kita berkomunikasi dengan Halo. gemes banget. Ada bintang tamu. Gemes banget. Aduh sayang. Caca. Ya ampun. Ini kenapa ada kincir angin di sini? Iya. Ayo Ya ampun lucunya. Ya ampun, si kincir angin. Ini siapa? Briel. Ini siapa? Onci. 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 Gemes banget. Iya Lucu gitu. banget. Kita hanya punya komunikasi yang berbeda. Mungkin Iya. kamu pun begitu. Apalagi kalau ketika kita menjadi anak yang mandiri, Iya, anak yang iya. independen dan apa ya, perantau. Anak perantau iya, gitu, aku anak juga. rantauan gitu. Jadi ya begitu. Jadi komunikasi kita mungkin kurang Intens. intens, Dalam. jadi pemahamannya berbeda gitu. Jadi mungkin dia dengan cara A, aku dengan cara B, sayangnya dia dengan cara A, sayangnya aku dengan cara B gitu. Jadi ya karena itu sih, jadi that's why ketika misalnya seperti penyesalan kamu itu belum sempat ini, itu ternyata telepon yang terakhir gitu, obrolan terakhir dengan bapak gitu. Jadi aku kayak ngerasa, ya maksudnya I can only imagine, but I feel you gitu. Iya, Maksudnya itu aku nggak, Iya. bukan aku yang mengalami, tapi ya. Kamu bisa tapi ngerasain I feel kesedihan you. aku. What's gonna happen? Yes. Iya sayang itu kakak. Halo. Halo. Halo semuanya. Gil, lucu nggak Kakak. rambutnya kakak? Lucu. Jadi gitu. Harusnya aku yang mengulik kamu loh ya. Nggak apa, karena aku nggak menarik hidupnya. Gila. Antara nggak menarik atau nggak pengen ditarik hidupnya. Jadi Gitu. kamu kamuflase, aku yang ditanya Iya ya. dong. Dasar. Gitu. Thank you loh. Apalagi sekarang udah, aduh, Punya Briel. punya Briel, Ya mau dia nih punya. yang sering bikin aku mewek nih. Iya, ya. Briel. Tutup Nah, tapi atau- kalau harapan untuk kamu dan keluarga apa nih? Harapan terakhir? kamu dulu deh. Harapan aku tuh, aku harapannya untuk semua orang gitu. Aku pengen kita semua itu hidup berdampingan dengan baik Iya, dan iya. saling mengerti tanpa saling harus menghakimi gitu. Iya, iya. Oke. Saya doa kamu tiap malam tuh apa sih? Ya, semuanya baik-baik aja, simple. Semuanya berjalan dengan baik, dikasih kesehatan, dikasih perlindungan, semuanya diserahkan sama Tuhan. Yang pasti aku selalu berdoa apapun yang aku kerjakan ataupun suamiku kerjakan berhasil. Amin. Amin. Semoga aku juga amin. Iya amin, karena biar bisa jadi berkat buat orang-orang banyak. Betul. Oke, thank you ya udah nontonin kita berdua cuap-cuap yang gak jelas sampai mewek ini. Gara-gara dia yang udah lama banget gak ketemu. Thank you banget buat Jennifer Arnelita. See you. Bye. Enak kan? Makanannya habis loh.